Ferry, ini orang banyak bertanya-tanya kenapa sekarang kurus banget. Tapi Ferry tadi cerita 3 bulan terakhir ini nggak bisa makan, susah gitu ya. Dimulai dari Januari 2026. Ya. Sebelum-sebelumnya kamu pernah punya sakit yang kamu bilang dari Ya, non medis jadi medis gitu. Sebenarnya kalau yang akhirnya ke GERD kronis sendiri pun juga udah lama Kak. Cuman memang kadang-kadang kondisi tertentu itu yang bikin anxiety tadi muncul dan itu tuh yang memperparah GERD-nya gitu. Sampai masih mending kalau sekedar asam lambung naik terus makan jadi susah atau apa seperti itu masih mending. Kalau aku tuh sampai kebawa mimpi, sampai nyium aroma makanan aja udah enek duluan gitu kan, sampai yang bener-bener rasa dada kebakar, panas, jangankan makan, minum air putih aja tuh udah nggak bisa. Sakit banget. Tapi itu kan kebanyakan juga berasal dari pikiran dan perasaan ya. Apa kalau boleh kita lihat, mulai Januari mulai kayak gitu, ada sesuatu yang terjadi kah? Sebenarnya banyak hal ya, di antaranya tadi sempat karena ada beberapa gangguan tadi ya, itu salah satunya juga. Kemudian juga salah satu penyebabnya karena kemarin terakhir kali kan aku itu nyambil sebagai desainer grafis. Jadi manfaatin mata dan tiba-tiba di beberapa tahun yang lalu aku didiagnosa kena ablasio retina. Mata kiri aku udah nggak bisa ngelihat. Sementara desain grafis itu cita-cita aku dari kecil. Dan di situ aku tuh yang ngerasa kayak semuanya benar-benar runtuh. Yang tadinya aku hobi banget baca buku dan lain-lain sebagainya, hobi banget ngegambar, bikin desain dari nilai dan lain sebagainya, akhirnya benar-benar sama sekali sampai sekarang nggak bisa ngelakuin itu lagi. Jadi ada kesedihan yang luar biasa. Banget Kak. Kebayang nggak sih hidup dengan cuman bisa ngelihat dari satu mata? Karena kamu nggak bisa melakukan apa yang kamu sukai. Dan itu membuat sampai 3 bulan kamu dan sampai separah itu nggak bisa makan. Sekarang gimana? Alhamdulillah ini hari Selasa. Ini hari ke-9 bisa makan lagi. Bisa makan lagi. Apa yang berubah? Jadi aku kemarin disupport sama beberapa teman ya. Kalau di AVI 1 itu ada Diki, ada teman-teman dari AVI 3 juga. Kemudian ada juga ini yang paling sering banget belakang ini ketemu sama aku ya, Arjuna, dan juga ada Vian. Nah, Vian ini banyak kasih masukan ke aku, terus mereka ini yang akhirnya benar-benar yang disembuhin tuh ini aku dulu. Apa kata-katanya atau sesuatu yang membuat kamu akhirnya punya pemikiran yang pandangan yang berbeda? Kuncinya nggak boleh stres, nggak boleh sendiri, nggak boleh menutup diri, dan benar-benar harus happy. Gimana cara mereka tahu kamu sedang ada dalam masalah? Karena aku memang kemarin itu ngebantu di usahanya mereka. Sebelum-sebelumnya nih ya? Sebelum-sebelumnya. Oke, terus? Jadi tiba-tiba kamu menarik diri? Iya, tiba-tiba aku memutuskan untuk mundur dulu deh gitu kan. Mereka bilang kenapa, ada apa? Dan pada saat aku berkali-kali masuk IGD gitu kan, mereka telepon gitu kan. Sampai kemarin itu di momen hari besar sekalipun itu Kak, gak satu pun WhatsApp yang aku buka kecuali mereka. Pada saat mereka menghubungi, Fer, udah saatnya lu harus ketemu kita, lu happy-happy lagi. Gua tahu apa yang terjadi sama lu, gua dokter, gua bimbing lo untuk sembuh. Jadi setelah pikiran aku dibuka kembali, ya itu tadi diajakin bercandaan sama Juna, diajakin tiktokan, mereka tuh sampai tahu apa-apa aja yang bisa aku makan. Akhirnya aku bisa makan lagi Kak. Kamu tadi bercerita ketika ada teman kamu yang bilang, aku tahu apa yang terjadi dengan dirimu, aku dokter gitu ya. So kamu bercerita sambil rasa terharu.
Oh my God. Itu salah satu rezeki sih buat aku. Kenapa? Di saat aku sendiri nggak paham apa yang terjadi sama aku ini, ternyata kuncinya ada di psikis. Ternyata aku butuh dukungan orang-orang seperti ini. Bukan lambungku yang perlu diobatin. Di pikiran. Tapi kehadiran orang-orang ini membuat kamu menyadari bahwa ada orang-orang, ada rezeki lain yang Allah berikan buat kamu. Orang-orang yang sayang, perhatian sama kamu. Ada hal membahagiakan yang masih ada dalam hidup kamu. Selain teman-teman, apalagi yang masih selalu kamu syukuri? Nikmat rezeki, nikmat kesehatan. Di tengah kondisi aku sakit seperti apapun, aku masih bisa bertahan dan Allah selalu kirimkan orang-orang terbaik di sekeliling aku. Insya Allah. Jadi mewek dah Kak. Banyak yang orang masih sayang sama kamu, Fer. Penggemar-penggemar kamu yang dulu juga masih sayang sama kamu, begitu perhatian, begitu ingin tahu apa yang terjadi, dan semoga mereka ikut mendoakan kamu. Amin, amin. Berikut ada Tia Arisya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Tia Arisya ibu kos baru berulang tahun ke-40. Kepalanya udah naik lagi. Kakak Masih tuh muda, 40 is a new 20 ya. Tuh, Dan kan. merayakannya beda lagi loh. Dia apa sih curug rappelling namanya ya. Dia bukan lagi bikin pesta dan bagi-bagi banyak kado gitu. Coba kita lihat video berikut ini. Tadi aku tanya gimana rasanya Bu? Serem sih. Serem sih. Serem, bukan serem turunnya, lebih serem naiknya. Oh kenapa? Karena kan kalau turun udah pakai pengaman tuh udah safety ya. Nah pas naiknya itu kan kita benar-benar kayak Megang gini ya? ya lewat itu benar-benar jurang sebelahnya, terus jalannya tuh cuman kayak satu kaki doang. Oh. Terus nggak pakai pengaman kan? Naik menuju ke si itunya. curugnya, naik ke atasnya itu. Iya. Oh itu iya. Bu, ibu ngapain sih? Kenapa sampai tiba-tiba kepikiran umur 40 ngerayainnya begitu? Ini kerjaan suami aku sebenarnya. Oke. Karena dia yang paling tahu apa yang aku senengin. Ini kamu senang? Senang. Mau diulangi lagi nggak? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di rumah.